Jadi harga truknya gitu ya, atau informasi yang terukur di situ ya satu, betul piutang pembiayaan sebesar 520 juta. Yang kedua, truknya 35 unit. Yang ketiga, harga truk masing-masing rata-rata 22 juta. Nah, itu kan dia informasi terukur. Jadi nggak mesti cuma satu ya, nggak mesti cuma satu. Ya, makanya pengertian informasi terukur itu apa? Kan itu kamu harus pahami. Nah, macam ini siapa yang jawab nih? Salsabila. Nah, kan seperti ini. Semua disebutnya. Ya inilah dia. Bank Syariah Medan memiliki piutang pembiayaan 50 juta. Itu satu. Yang kedua, pembiayaan jaminan pembiayaan 35 unit truk. Itu dua. Yang ketiga, harga pembelian rata-rata truk yang 35 unit itu 22 juta. Nah, itulah dia yang namanya informasi yang terukur dari kasus tadi. Seperti dituliskan si Salsabila ini. Salsabila. Ya kan, seperti ini. Ini istilahnya. Pas. Kan gitu kan. Seperti ini dia. Ya. Jadi semua. Jadi kalau kamu nanti mengaudit, kamu harus jeli. Semua informasi yang terukur kamu kumpulkan. Ya, semua informasi yang terukur itu kamu kumpulkan. Apa itu? Apa aja? Ya, jangan cuma satu. Banyak, sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Jadi bisa saja nanti informasi yang terukur yang mana yang bisa mendukung pekerjaan kita, proses audit kita. Nggak tahu kita, karena kan di awal kerja kita itu adalah mengumpulkan bukti atau informasi yang terukur. Nah, informasi terukur kumpulkanlah semua informasi yang terukur yang ada, kan gitu. Nggak mesti satu. Yaitu yang pertama. Lalu yang kedua, kriteria yang telah ditetapkan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya tanyakan. Yang kedua, kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang berhubungan pada arsip-arsip pada kiblat, yaitu jaminan 30. Lebih kurang seperti ini. Cuman nggak konkret kali ya. Belum konkret. Ada nggak yang konkret? Pembiayaan itu dijamin dengan 35 truk. Ya, memang. Betul. Cuman kamu harus paham. Harus konkret. Ini betul. Yang kamu sebutkan ini betul. Cuman harus lebih konkret. Bukan ini kriteria yang ditetapkan ya. Ini dia, ini yang betul. Ini betul sebenarnya. Nih. Ya, ini betul sebenarnya. Cuman enggak konkret ya. Maksudnya enggak konkret apa, Pak? Ini. Pembiayaan 520 itu bisa diberikan oleh Bank Syariah Medan dikarenakan ada jaminan senilai nilai totalnya. Jangan ininya. Kalikan langsung 35 truk kali 22 juta. Berapa itu? ...35 truk kali 22 juta. 35 kali 22 juta. Berapa? 770 juta, Pak. Nah, 770 juta. Itulah maksudnya kriteria yang telah ditetapkan tadi. Artinya, pinjaman 520 itu bisa dikeluarkan kalau jaminannya senilai 770 juta. Yang jadi masalah kan tadi sebenarnya ini nilai lebih parah lagi ya. Ini jaminannya masih ada atau enggak? Kan gitu bahasanya. Dan memiliki kriteria yang mana antara baik, buruk, prima. Itu lanjutannya. Tapi intinya kenapa kejadian audit ini berjalan ataupun terjadi kan gitu ya. Karena kriterianya itu di sini kejadian, di sini lapangannya, kondisi di lapangannya itu adalah adanya pinjaman ya, adanya pinjaman yang diberikan kepada PT Kirim Kilat, yang pinjaman ini dikeluarkan kalau jaminannya itu adalah senilai 770 jutanya tuh munculkan. Sebenarnya bukan 35 truk kali 22 juta. Bisa saja itu jadi berubah. Jadi mungkin kalau misalnya truknya jadi naik harganya dengan kondisi yang setelah diperiksa misalnya oleh penjamin atau oleh bank, oh nilainya
30 truk aja jadi 770 juta nih. Misalnya kan 30 truk aja udah cukup ini untuk nilai 770 juta. Maka 30 truk aja nggak mesti 35. Itu contohnya. Jadi jangan ke 35 truknya. Macam kalian begini. Ini betul 35. Cuman jangan ke 35 truknya 22 juta, tapi nilai totalnya, agregatnya ya. Bahwa 520 juta itu bisa dikeluarkan kalau jaminan senilai 770 juta. Yang penting si PT Kirim Kilat memberikan jaminan senilai 770 juta itu. Masalah kontennya, masalah isinya itu bisa saja dinegosiasikan. Tapi intinya kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Medan adalah kalau dia minjam 220, jaminannya 770. Paham ya? Jadi itu kriteria yang tetap. Jadi asal muasal kejadian ini bagi yang bukan menjawab ini tadi, kan ada yang menjawabnya kriteria baik buruk prima tadi. Nah, itu kriteria yang langkah yang lain ya, bukan kegiatan audit itu menjadi bukan kriteria auditnya itu malah kriteria truknya aja, bukan kita lebih mendasar lagi gitu loh. Lebih mendasar lagi, bukan sekedar hanya nilai truknya itu, bukan, tapi total agregat nilainya itu yang bisa membuat kita Bank Syariah Medan memberikan pinjaman kepada PT Kirim Kilat sebesar 520 juta. Kalau jaminannya 770 juta. Itu berapa persennya kira-kira? Berapa persen dari nilai jaminan yang kita kasih sama si PT Kirim Kilat? Berapa persen? 520 itu berapa persen dari 770? Ya, nggak bisa dihitung sana. Nggak bisa kan hitung. 67, Pak. Berapa tuh? Berapa? Siapa tadi? 67,5%, Pak. 67,5, 67,5 ya. 67,5 berarti pinjaman yang harus 20 juta itu bisa diberikan kalau dia bisa dapat jaminan 167 berarti ya. 167 atau 7. Gimana cara ngitungnya? 770 itu nilainya berapa persen daripada 520? Berarti 167 memang. Atau kebalikannya. 770 itu berapa persen dari 520? Nah, coba itu dulu. Coba dihitung, Kak. Pasti 100-an lebih ya. Karena dia di atas 148. 148 ya. Oke, 148 berarti standar lah ya di Bank Syariah Medan ini jaminan itu 148%. Kalau yang kalian pelajari berapa persen minimal? Ada yang ngasih tahu? Ada yang udah kasih tahu dosennya? Biasanya pembiayaan itu jaminannya berapa persen dari nilai pinjaman? Ada yang tahu secara umum? Secara umum 120% ya. Secara umum 120%. Jadi kalau ada pinjaman 100, jaminannya nilainya 120. Nah, gitu ya. Jadi seperti itulah. Macam ini kan pinjamannya 520, jaminannya harus senilai 148
dari 520, yaitu 770. Hal itu kriteria yang ditetapkan. Ini jadi masalah ini semua ini karena ada kriteria yang ditetapkan itulah. Karena adanya audit ini pun karena ada kriteria yang ditetapkan itu juga. Itu menjadi acuan. Kan begitu ya, itu menjadi acuan dari si Iqbal ya kan, ketika diberikannya lah pinjaman itu atau diberikan pinjaman pada kriteria, apa betul jaminannya itu senilai 720. Itu kan makanya diperiksa tentang keberadaan nilai 35 truk ini dengan harga pembelian rata-rata 22 juta ini, apakah ada barangnya, ya kan, ada barangnya. Yang kedua, kriterianya kondisinya baik, buruk atau prima. Dia cari orang yang berkompeten, yang bagus. Itulah si Dina itu, ya kan, karena dia punya pengalaman. Memang sih kalau sudah pengalaman ya seperti itu, dicari orang. Jadi tinggal kalian yang membuat. Tapi pengalaman di sini kalau dia profesi ya, kan seperti yang saya ilustrasikan dari dahulu. Kalau dia cerita profesi, semakin banyak jam terbangnya, bahasa kitanya ya, bahasa awamnya itu jam terbang, semakin makanya dokter ya, akuntan juga semakin banyak mendapatkan kasus, semakin terampil dia. Mungkin kalau saya kembalikan ke pengalaman saya dahulu, ketika menghadapi kasus yang paling berat sih di saya, kasus yang pernah saya alami sebagai konsultan pajak misalnya, itu ketika ada tagihan senilai 22 miliar ke perusahaan dari kantor pajak, 22 miliar. Nah itu sampai demam juga, ya kan? Bangkrut perusahaannya jadinya kan, kalau ditagihkan 22 miliar itu. Wah itu udah itu luar biasa, tertekan, kita akan stres berat kan gitu ya. Tapi ya itu ada tapinya nih kan, alhamdulillah dilewati, hidup juga nya kan gitu ya, dilewati, hidup juga. Jadi seingat saya dulu itu kita tidak ada main main curang untuk perhitungan itu. Saya ingat itu ketika kami ditagihkan 22 miliar di perusahaan saya yang di Pekanbaru itu, yang saya kerja di Pekanbaru itu. Dengan perhitungan dan aturan yang kami pakai dan juga pendekatan penjelasan yang kita kan, serta ya kami waktu itu diselamatkan sama, kalau kalian ingat dulu program tax amnesty itu pernah kan, itu setiap 2016 itu kan, 2016 tax amnesty. Dari yang 22 miliar itu perusahaan bayar 1,7, 1 miliar 700 juta. Dari 22 miliar perusahaan hanya bayar 1 miliar 700 juta. Lewat ya salahnya, alhamdulillah lewat. Nah setelah itu dilewati kan gitu ya, setelah itu dilewati, ini terus datang nih yang namanya kasus-kasus. Begitu datang kasus, berapa nih tagihannya, 3M katanya kan. Oh ya kita cuman aja lah. Jadi kita tidak stres yang awal itu. Kalau itu saya sampai masuk rumah sakit loh. Saya masuk rumah sakit pakai yang pacu jantung itu, yang alat jantung itu, sampai dokternya pun memeriksa kan, lalu dikeluarkanlah rekomendasi apa ini penyakitnya adalah kecemasan tinggi namanya, alias stres. Nah tapi setelah itu, nah itu tadi ya, manusia itu memang seperti itu. Setelah sering mendapatkan, makanya di Dina ini pun kenapa dikategorikan dia berpengalaman, karena dia sering mendapatkan kasus-kasus itu. Makanya
Dan semakin berat kasus itu secara profesi ya, secara profesi, semakin berat kasus itu kamu hadapi, semakin gampang nantinya kamu mendapatkan kasus-kasus yang lain. Ya, dan itu yang saya alami pribadi, ya yang saya alami pribadi. Jadi yang lainnya cukup mengasihkan sih, walaupun terakhir ini pun datang juga 32M katanya. Oh, setelah dirurut-urut enggak ya segitu. Jadi ada lagi yang ya kasus-kasus kayak seperti itulah. Jadi kesannya ya kan istilahnya kita bantu untuk itu. Sama kalian nanti pun begitu. Kalau sudah berpengalaman tentu tidak perlu masalah lagi dengan kasus-kasus itu. Paling kalian kalau yang orang akuntansi masih awal kasus akuntansi nih. Kasus akuntansi paling awal ya itu apa? Laporan keuangan tidak balance. Nah, itu kalau laporan keuangan tidak balance itu istilahnya kompetensi awal lah ya, kompetensi awal kita sebagai akuntan. Kalau kamu memang itu mah biasa kali itu kalau udah nggak balance katanya itu mah biasa. Nanti semakin kamu berpengalaman muncul sendiri nampak yang nggak balance-nya itu dari mana angkanya. Ya itu makanya itu seperti yang saya bilang awal-awal dulu, dokter, tukang jahit, itu yang profesi-profesi seperti itu. Jadi semakin banyak kamu mendapatkan kasus-kasus, ya semakin, makanya dokter itu untuk dikategorikan dia dokter, dia harus koas 2 tahun. Jadi di sana dia bisa mendapatkan kasus yang up to date ataupun langsung, supaya dia bisa nanti ketika di lapangan atau di masyarakat dia bisa paling tidak mendapatkan gambaran kondisi penyakit yang ada di masyarakat. Sama juga dengan kita, makanya salah satu caranya itu adalah ketika banyak latihan, magang itu adalah bagian dari proses. Makanya PKL atau magang itu memang harus kalian raih ilmunya, ya harus kalian raih ilmunya supaya dapat kasus. Jangan kesenangan kalau misalnya magang PKL tahu nggak ada dikasih kerja, udah kalau nggak usah kerja duduk aja, atau dia senang. Ya kalau kayak gitu ya kamu udah dapat ilmunya. Itu tidak dapat ilmunya. Jadi kalau di PKL nantinya saya suruh juga kakak-kakak senior kalian minta kerjanya, supaya bisa dapat terasah kasus-kasus apa. Hanya saja terus terang saja kalau kamu di perusahaan besar untuk bisa masuk ke bagian accountingnya, itu kayaknya butuh proses yang sangat panjang, atau mungkin itu perusahaannya saudara kamu baru bisa masuk di situ. Kalau enggak ya kamu yang kulit-kulitnya aja lah, penagihan, perhitungan aset, nah gitu-gitu boleh lah, itu masuklah kita itu bisa. Kalau yang nggak kenal, tapi kalau sudah kamu memang sudah kenal orang perusahaannya, bisa saja kamu diajak menjadi penyusun laporan keuangan. Nah disitulah ketemu pengalaman menyusun laporan keuangan. Ya, jadi itu kondisinya. Kita kembali ke soal. Jadi di sini, jadi kriteria yang telah ditetapkan itu adalah nilai 520 juta dijamin dengan nilai jaminan 770 juta. 770 jutanya harus nampak. Ada yang nampakkan 770 jutanya? Ada? Kayaknya nggak ada angka 770 juta di sini ya. Ada? Ada yang nuliskan 770 juta di jawabannya? Nggak ada ya? Nggak berani kalian. Nggak ada. Oke ya, paham sampai di sini. Itulah kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan entitas ekonomi adalah PT Kirim Kilat seperti ini. Yang menjadi objek pemeriksaan adalah PT Kirim Kilat. Oke, satu aja. Bukan itunya. Karena informasinya itu informasi PT Kirim Kilat yang kita ukur ya, yang kita ukur lah.
yang kita ukur dan kita evaluasi nantinya. Kita kumpul dan kita evaluasi ya, seperti langkah. Yang mana yang pengumpulan dan evaluasi bukti? Nah, di sini sudah masuk kerjanya. Yang mana langkah pertama? Mana yang lain? Hidup yang lain? Coba kita lihat di soalnya. Enggak ada yang soal ini. Mana yang menjadi pengumpulan dan pengevaluasi bukti dalam proses atau dalam pekerjaan ini? Yang namanya kerja ya beberapa lah, enggak lah satu aja kerjanya, kan gitu ya. Kerjanya dari cerita ini kan, dari kerja ini banyak kerjanya. Mengumpulkan dan mengevaluasi itu yang bagian mana aja? Yang paling pertama adalah ini dia. Wah. Mengecek kendaraan-kendaraan itu ya, Pak? Iya, inilah dia awalnya. Di sini jumlahnya kan. Ini pertama kali adalah, yang pertama kali dilakukan adalah dari cerita inilah langsung ambil. Ini dia. Ya kan, mengumpulkan arsip-arsip. Apa yang dikumpulkan si Dina? Pertama kali ketika mau memeriksa apanya ini, jaminannya ini, apa yang dikumpulkan si Dina? Datanya, Pak. Iya, apa itu datanya? Apa itu nama datanya? Apa itu nama datanya? Iya. Kendaraan-kendaraan yang masih dimiliki oleh PT Kirim Kilat, Pak. Ini yang saya bold ini duluan yang dikerjainnya. Apa tuh? Apa yang dikumpulkannya? Menghitung jumlah truk. Jumlah truk, Pak. Belum. Ini. Ini apa ini? Arsip, Pak. Iya, Arsip, apa itu? Pak. Apa bendanya? Bendanya itu apa? Surat-suratnya. Iya. Laporan Kepemilikannya, Pak. keuangan, Pak. Iya, yang langsung lah. Surat-surat kepemilikan itu apa namanya? Kalian nggak tahu apa? BPKB. BPKB. Maksud surat-surat kepemilikan, jangan terlalu apa? Kita sudah, jangan terlalu teori. Kamu saya sudah ajak kamu ke keterapannya. Ya. Ini kan kasus nih. Arsip-arsip itu kan bahasa soal. Bahasa terapannya ya BPKB lah. Apa? BPKB itu apa kepanjangannya? Apa kepanjangan BPKB? Buku yang dikeluarkan. Kepanjangannya loh, singkatan itu kan singkatan BPKB. Buku pemilik Kendaraan bermotor. Ya, buku Pak. Kendaraan bermotor, Pak. Buku pemilik kendaraan bermotor. Ya, kendaraan Buku. bermotor. Buku atau bukti? Bukti. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor, Pak. Meleset kan memang. Entah pun nggak pernah kalian nengok BPKB. Ada kereta kalian? Ada, Pak, asal beli aja, Pak. Atau kereta bodong kalian ambil. Jangan gitu kalian, penadah namanya itu. Jangan. Ya, coba tengok di bukunya, itu bukti atau buku? Saya pun nggak tahu. Bukti, Pak. Panjangannya buku, Pak, tapi berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan, Pak. Yang saya tanya kepanjangannya aja nih, Cita. Ya udah buku kepemilikan. Buku ya, buku ya. Buku, Buku Pak. ya, bukan bukti Buku, ya. Pak. Di sampulnya Buku ya? itu kan Oke. iya, Pak.
Tulisannya buku gitu. Iya, buku Oh, buku kepemilikan pemilikan kendaraan bermotor. bermotor. Oh, buku kepemilikan kendaraan bermotor. Buku pemilikan kendaraan bermotor. Pemilikan ya, buku pemilik. Pemilikan. Kepemilikan, Pak. BP lah, kan BPKB. Pemilik, Kepemilikan. Pak. Pemilik, Pak. Kepemilikan. Ke. Pemilik, Pak. Belajarnya jawab, Pak. Ya, jelas. Udah ada yang megang gitu. Oh iya, Pak, buku pemilikan kendaraan bermotor. Iya. Pak, pemilik, Pak. Tunjukkan dulu Mas saya. Mana dia buku kalian? Ada yang megang bukunya? Ada Pak nih. Masih digaji, Pak. Di sekolah Pak, di sekolah. Iya. Mana dia? Ah, itu apa tuh tulisannya Iqbal? Buku kendaraan bermotor. Buku pemilik. Pemilik. Buku pemilik kendaraan. Nah, inilah yang dikumpulkan BPKB. Buku pemilikan kendaraan bermotor. Nah, itulah yang dikumpulkan oleh si Dina. Itulah yang dikumpulkan oleh si Dina dari si Iqbal. Tadi kan kemarin si Iqbal yang megang kan? Itu yang dikumpulkannya. Itu si Iqbal yang megang memang. Terus si Dina mau meriksanya, tentu dikumpulkannya arsip-arsipnya. Tapi yang diambilnya dari si Iqbal adalah fotokopinya. Jangan kalian ambil aslinya, arah si Iqbal nanti. Ya kan? Kalau kamu pun nanti meriksa, kalau kamu nanti jadi pemeriksa jadi auditor di lapangan, lalu kamu mau mengambil bukti-bukti asli, usahakan dan memang harus saya pesankan ke kalian, tidak boleh membawa bukti asli. Cukup kamu fotokopi satu, atau kalau yang udah sekarang udah milenial, cukup kamu foto. Nanti kamu print di kantor kita, di kantor misalnya, kan gitu ya. Jadi tidak perlu kamu bawa-bawa, dilarang keras. Kalau saya kasih tahu ke kalian, kalau kamu pemeriksa nanti dilarang keras membawa-bawa bukti asli kepemilikan aset yang kita periksa. Pokoknya kertas-kertas lagi, perjanjian misalnya, kontrak misalnya, apapun itu yang terkait transaksi yang kita periksa oleh perusahaan, jangan kamu bawa-bawa yang asli. Cukup fotokopi saja. Atau tadi saya bilang di foto saja. Paham? Oke. Itu wanti-wanti karena memang kejadiannya banyak. Ketika bukti transaksi hilang, siapa yang dituduh? Yang dituduh adalah auditornya. Oh, itu si Iqbal yang meriksa kemarin. Oh, itu si Ilham itu yang bawa. Nah, jarang aja kita, ya kan? Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan itu kejadian di lapangan. Kalau saya di tim saya ada pernah kejadian seperti itu. Kalian jangan, nggak boleh ada kejadian seperti itu. Nanti merugikan kita. Baik. Jadi langkah yang pertama adalah memang mengumpulkan arsip. Arsip di sini adalah BPKB dari si truk yang 22 itu. Kalau truknya truk BPKB-nya cuma 30. Apa pendapat kalian? Si Iqbal cuma ngasih 30. Apa pendapat kalian kira-kira? Sebagai si Dina. Kamu kan auditor. Yang ngajarin kan kamu posisinya sebagai si Dina, bukan si Iqbal. Posisi kita ini sebenarnya si Dinanya, bukan si Iqbalnya. Nah, apa kira-kira? Dikasih si Iqbal cuma 30. Iqbal kok 30? Kan gitu. Kira-kira menurut kamu kenapa bisa terjadi? Apa ini? Berarti 5 truk lagi udah nggak milik perusahaan PT Kirim Kilat, Pak. 5 itu lagi, tapi oh gitu, tapi datanya itu dijaminkan. Tapi nggak dikasih itu datanya. Bukan miliknya tapi dijaminkannya. Wah, ajab kita ya kan. Pernah kalian gitu? Yang paling sering kalian gini tuh pasti. Barang yang kalian pinjamkan lagi. Nah, itu sering kayaknya ya. Nah, itu tidak ada hak kalian untuk meminjamkannya lagi tanpa sepengetahuan yang punya. Kan gitu bahasanya. Siapa pula ini yang baru masuk? Mengganggu. Kan udah saya bilang sama kalian.
Kalau kalian terlambat atau yang biasa-biasa terlambat itu pakai akun polmed.ic.id lah. Ya, atau saya sarankanlah semua kalian pakai polmed.ic.id saja. Emailnya itu masuk ke sini supaya nggak perlu ada izin dari saya masuk kan gitu ya kan, karena nanti mengganggu pas lagi belajar gini. Kalau di kelas kan nggak apa-apa, masuk aja, nggak usah istilahnya nggak usah ngomong-ngomong dah gitu. Baik, kita kembali. Jadi kalaulah misalnya cuma 30 lah yang didapat oleh si Dina, berarti yang 5 tadi nggak ada, bukan truknya atau tidak dijaminkan. Datanya aja masuk, tulisannya aja masuk, tapi bukti kepemilikannya tidak dimasukkan. Nah, itu. Atau ya kalian baik sangka aja lah, mungkin lagi ngurus perpanjangan plat, jadi baru butuh PPKB. Kan gitu. Ada surat pinjamannya enggak dari PT Kirim Kilat kan gitu ya. Ya seharusnya ya 35 ya. Seharusnya 35. Baik, itulah tahap pertama ya. Tahap pertama proses pengumpulan bahan bukti oleh si Dina, yaitu mendapatkan arsip-arsip dari si Iqbal. Kan gitu ya. Itu tahap pertama. Ya kayaknya ada yang buat udah kayak gitu ya. Sebentar. Kayaknya ada. Oke, sebentar loh. Baik, kita lanjut ya. Mana tadi? Oh, kok jadi gelap ini. Baik. Jadi di sini yang membuat proses itu siapa di sini? Kriteria bukan pengumpulan. Iqbal ada seorang stafnya. Bukan, mana ya? Iqbal bertanggung jawab ya. Arsip-arsip ya. Jadi sebenarnya pengumpulan arsip-arsip itu adalah proses pertamanya kan itu. Itu pertamanya ya. Selanjutnya yang inilah atau itu menghitung berapa 35 truk di lapangan parkir. Itu prosesnya, apakah semua milik One Pirit, itu memastikan apakah semua milik PT Kirim Kilat ini ya dari A sampai D. Tapi ada tambahan yang di pertama, yaitu ini ya, mengumpulkan arsip. Jadi yang langkah pertama dalam pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti itu adalah pertama mengumpulkan arsip, yang kedua menghitung berapa banyak 35 truk yang ada di lapangan pada tanggal 2 April 2016, yang ketiga memastikan apakah truk itu milik Kirim Kilat semua, yang keempat kondisi yang masing-masing truk kategori buruk, baik dan prima, dan yang kelima harga pasar. Nah, inilah langkah-langkah pengumpulan dan pengevaluasian tadi. Ya, jadi yang pertama ini jadi 5 dia. Ini 4 tambah di sini. Ini yang pertama ya. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Kayaknya kalian jawabannya cuma satu aja, yaitu yang mengumpulkan arsip-arsip itu. Itu yang saya pun ya coba nanti diperbaiki pemahamannya. Ya. Baik, setelah mengumpulkan arsip, lalu dia berapa banyak dari 35 truk yang ada di lapangan parkir PT Kirim Kilat tanggal 2 April 2016. Jadi kita mau tahu mana dia yang 35 truk itu. Kita datanglah kenapa tanggal 2 April 2016? Kira-kira kenapa?
Coba, kira-kira kenapa? Kenapa? Kamu kan sebagai si Dinanya ini. Kamu sebagai si Dinanya ini. Kira-kira kenapa lah kamu disuruh si Iqbal untuk apa namanya, ke gudang gitu ya, ke gudang ataupun ke parkiran, ke parkiran untuk menghitung yang 35 truk itu. Kira-kira kenapa ya tanggal 2 April 2016? Ntar lagi nih 2 April. 2 April libur tapi. Ya kan? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa kasih pandangan? Karena waktu hari libur semuanya harusnya terparkir di situ, Pak. Oh, kemungkinannya terparkir di situ ya? Ya, Pak. Gitu? Ya, kemungkinan. Kenapa? Kalau dua, Karena kenapa hari kok libur nggak dipakai untuk kerja, Pak, truknya. Oh, itu 2016 itu. Ini itu yang nggak libur itu 2021 loh. Ya kan? Yang 2016 itu hari apa? Sabtu, Pak. Hah? Sabtu. Sabtu. Sabtu, Pak. Oh ya, pas lah juga sih ya, Sabtu pun ya. Ya. Jadi betul seperti yang kalian bilang tadi ya, bahwa memang kenapa dipilih tanggal 2 April? Karena satu, dia awal bulan. Yang kedua, dia merupakan akhir minggu. Jadi kemungkinan truknya datang awal bulan, tentu truknya ataupun supirnya tidak keluar kota, yang pasti dia mau dapat atau gajian. Kan gitu ya. Sedangkan akhir minggu biasanya itu tadi, akhir minggu memang dia liburan. Nah, yang jadi masalah kan kalau dia di situ langkah keduanya. Langkah keduanya tadi apa? Apakah dia di situ merupakan, apakah 35 truk itu ada di situ? Kan gitu bahasanya. Apa yang kami periksa? Apa yang kita lakukan? Kalau 35 truk pas 35 truk oke lah. Kalau di situ ada 100 truk, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita memastikan kalau 35 truk yang jadi jaminan itu ada di situ? Kira-kira apa? Lihat BPKB-nya, Pak. Nomor ini ya, Pak. BK-nya, Pak. Nomor BK-nya? Iya. Oh, jadi tengokin satu-satu nomor BK-nya. Kamu pegang tangan kiri BPKB-nya, lalu kamu tengoklah apanya ya, platnya kan gitu ya? Iya, Pak. Oh, kalau soal plat aja mah 30.000 udah jadi dia plat langsung, ya kan? Bagi yang biasa nempah-nempah plat itu 30.000 sudah jelas itu dia platnya, jadi itu dia, ya kan? Ya, jadi kita cuma nengok plat aja. Nomor rangka, nomor mesin, Pak. Oke, kamu tengoklah nomor rangkanya, ya kan? Nomor rangkanya kan. Tahu nomor rangkanya di mana? Nomor mesinnya? Nomor rangka di apa, Pak? Kalau Matic di dekat tangki minyak, Pak. Enggak lah. Truk enggak Matic lah. Truknya enggak Matic ini. Maaf. Masa truk Matic? Lucu juga ya kan kalau truk Matic. Ya kan? Istilahnya bukan truk, bukan Matic. Yang ini yang biasanya truk itu kalau kamu pernah nengok truknya itu lagi kepalanya lagi ke depan. Di bawahnya itu itulah dia. Ya, di bawahnya itu kamu bisa nengok nomor mesin atau nomor rangkanya. Kalau istilahnya gambarannya seperti bentar. Mana dia? Nah, kalau kamu mau lihat model truknya mungkin ya,
kamu mau lihat model truknya seperti inilah dia. Mana dia? Oh ini. Nah, abaikan orangnya lah, ya kan? Tengok truknya aja sampai ke belakang sana. Nih tengok, nampak? Nampak, Pak. Nampak Pak, keren ya Pak. Nampak, Pak. Inilah yang di Pekanbaru itu yang kalian saya sering tinggalin itu. Nah di sinilah saya selain jadinya. Inilah jadinya kita mengelola seperti ini. Sampai ke belakang nih, ini sekitar 3 hektar. Ya, sekitar 3 hektar ini apanya, truknya. Lapangannya, workshopnya. Kalau ini bukan truk, ini trailer. Ini lebih besar lagi. Ya, ini untuk kontainer itu. Ya, ini kemarin pabriknya juga sekalian. Oh, ini orang gudangnya. Ini anggota saya. Ya kan? Nah, kalau ini yang kecil-kecil. Ini model Dina itulah. Bisa juga seperti ini. Ya kan, ini tapi di sini cuma 20 unitnya ini. Ini cuma 20 unit. Ya kan, baru semua ini. Kalau yang ini baru nih. Baru grass, baru masih berplastik semua. Ya, ini kondisinya. Ini untuk bawa limbah kemarin itu. Nah, seperti ini truk itu. Ya kan, jadi kalau kalian kayak gini periksanya berapa? 35. Kalau ini di sini sekitar 156. Ya, 156 unit ini. Ya, jadi gimana cara meriksanya? Ya, seperti yang dibilang siapa tadi? Siapa Cita? Tengok platnya. Oke, kita tengok platnya. Ya, kita platnya. Cuman plat nggak ada apa ya. Ada tuh datang lagi siapa? Yang laki-laki tadi. Wah, tengok apanya? Rangkanya kan gitu ya. Nah, kalian harus tundukkan kepalanya ini. Yang kepala truknya ini ditundukkan ke depan. Nah, baru nampak di sini mesinnya sama rangkanya itu. Tapaklah di situ. Ya, jadi 35 truk itu kita tengokin. Kalau saya sih dulu pernah ngecek ini. Dulu ngecek macam si model siapa inilah, model si Dina ini. Saya ngecek GPS truk ini. Saya kan kemarin itu ada biaya untuk pengeluaran untuk GPS itu kan sewa ya, disewa jaringannya. Ada. Jadi saya memastikan setiap truk terpasang nggak alat GPS-nya. Saya cek semua satu-satu, hidupin mesinnya, lihat GPS-nya hidup atau enggak, kan gitu ya. Kita datangi kita jalani semua truknya. Itu kondisi. Ditemukan ada GPS-nya yang hilang, lalu kita lapor lah, kita kasih tahu sama teknisinya. Ini ada, jangan ditagihkan yang plat ini nggak ada GPS-nya kok ditagihkan, kan gitu. Kan kita daftarkannya GPS itu kita daftarkannya ke perusahaan providernya itu, ya kan, kita daftarkan plat truknya kan gitu kan. Saya pegang arsip, seperti nomor plat yang menggunakan GPS kan gitu. Saya datangin, saya hidupin, saya lihat semua. Nah, ada rupanya yang tidak ada, udah hilang GPS-nya. Itu langsung saya coret. Jadi kurang betagihannya. Ini nggak ada di sini, udah hilang. Jadi berkurang tagihannya. Ya seperti itulah. Kalau itu audit internal ya. Itu audit internal namanya. Jadi kita memastikan GPS-nya itu biaya itu pas. Baik, kita kembali ke soal. Yang ini kayaknya ini mau dijual lah banyak. Kalau kalian mau beli bilang, ya kan, sekitar second itu 400 juta satu, mau dijual 100 unit atau enggak, 40 unit mau dijual. Kalau kalian mau, Pak, ya kan? Pak. Ya lanjut. Kalau bannya itu dicek juga Pak. Sekarang masalahnya kamu kriterianya itu kemana, kan gitu ya. Kriterianya, apakah kriteria buruk, baik, prima itu termasuk bannya?
Kan itu tadi, kalau kamu sebagai misalnya si Dina menganggap bannya itu adalah kriteria, termasuk dalam kriteria buruk, baik, prima, tentu itu kamu periksa. Itu bagian yang kamu, jadi dia masuk ke kertas kerja, jadi checklist. Soalnya Kalau itu ada ngokang juga Pak, ngokang ban biasa. wah, luar biasa ya kalau itu. Kita pernah mempolisikan supir ya, ada beberapa orang kita polisikan karena satu ya paling sering adalah kencing di jalan, pastinya bahasa lapangannya. Ya kan, solarnya diambilnya, dipompanya pakai selang itu keluar dari tangki. Ya kan, habis aja nih setelah apanya kan, isi minyak aja truknya. Kenapa kalau isi minyak aja, baru isi minyak udah habis, akhirnya diikutin diam-diam ya dia. Nah kalau itu sih masalahnya luar biasa ya. Tapi ada juga yang kemarin waktu di tambang batu bara itu, kalau di tambang batu bara itu saya ada nggak gambarnya, coba saya lihat dulu ya. Waktu saya di sana, mana dia? Coba kita lihat. Saya ada simpan nggak tambang batu bara? Tambang batu bara itu kalau bannya tidak sesuai dengan tekstur tanah di sana, hancur sebentar aja, hancur bannya sampai koyak bannya. Ya, sampai koyak kalau dia tidak sesuai dengan kriterianya. Itu ingat saya, walaupun Honda yang modelnya kayak sangka ini ban apa itu yang cangkol itu ya. Wah, coba, tapi kalau ada ukurannya yang tidak pas, ataupun mungkin kualitasnya ataupun apanya yang tidak pas, ya hancur di sana. Coba kita lihat ada nggak gambar tentang batu bara. Kalau tambang batu bara, kalau ya saya tambang batu bara cuman ini kayaknya ya. Coba kita cek mana dia, present now. Oh, ini tambang batu bara. Ya, kelihatan? Itu yang saya pegang itu arsip ataupun apa istilahnya seperti yang tadi dibilang si Dina, itulah dokumen arsipnya seperti yang di kelihatan Glenn. Kelihatan Pak. Bayangkan aja itu di kerok. Kalau yang ini nih waktu itu di Batu Ampar nama daerahnya. Batu Ampar, perbatasan antara Riau dengan Jambi. Ya, perbatasan antara. Ini tidak begitu besar ini tambang ini. Nanti kalau saya tadi mana fotonya itu yang di Bukit Asam, Tanjung Enim. Itu BUMN punya. Ini enggak, ini swasta ini. Swasta kami waktu itu proyeknya pun proyek untuk apa kemarin itu ya, untuk buat jeti ini supir-supirnya buat pelatihan nih, supir pun bikin pelatihan ini kan, bikin pelatihan supaya tahu aturannya kan gitu. Waktu itu saya bikin ini tuh kalau nggak salah, jeti mana dia ya, kok jadi ini semua, kok udah Idul Fitri. Yang ini dia, ini jadi kita disuruh buat ini dia di Lubuk Linggau. Kalau ini Lubuk Linggau, ini Lubuk Linggau Sumatera Selatan ya.
Kalau ini Tanjung Enim pun Sumatera Selatan. Nah, jadi ini kita disuruh buat jalan, ya kan, disuruh ini perumahan apanya, disuruh buat jalan kita di hutan itu, di hutan. Nah, makanya jadi auditor itu yang jalan-jalannya yang nggak mesti. Lalu kita buat lapangan seperti ini, kelihatan lapangan ini. Kelihatan, Pak. Ini untuk ditumpukin batu bara. Ditumpukin batu bara untuk diangkut ke mana gitu ya, ditumpukkan jadi macam lapangan gitu dia, jadi macam gunung-gunung nanti di sini, gunung-gunung batu bara hitam-hitam. Nah, seperti itu. Ini namanya jetinya. Ada sungainya di sini, sungai kecil yang bisa langsung ke laut, nanti dibawa ke kapal. Kalau nggak salah itu ini mau diekspor ke India, batu baranya mau diekspor ke India. Nah, seperti itulah. Ya, kalau kalian memang kembali saya bilang ini bagian dari motivasi untuk kalian berminat untuk bekerja di profesi ini. Ya, kalau kalian berminat untuk bekerja di profesi ini bagian dari bukan pamer ya, bukan pamer, tapi bagian dari saya memotivasi kalian untuk tertarik di bidang kerja ini ya. Jadi asik lah intinya ya, asik lah jalan-jalannya, tapi ya tetap serius ya gitu, serius tapi santai, tapi kita sudah kemana-kemana ya, udah kemana-mana ya. Itu kondisi sampai ke hutan itu hutan ya, hutan belantara memang itu kondisinya. Baik, kita balik lagi tadi ke soal supaya lebih pas. Nah, jadi memastikan kalau truk itu merupakan milik PT Kirim Kilat. Lalu kalau tadi sudah sudah ditengok platnya, katanya enggak, nengok mesin truk nomor rangka, nomor mesin, oke. Terus untuk kategori buruk baik prima, ya sebenarnya kalau si Iqbal ngomong tadi enggak hanya kalau memang ban menjadi kriteria ya. Tapi kalau kira-kira menurut kamu yang namanya buruk baik prima yang kayak mana? Yang baik lah, yang bagus ya, tentu kan ngetesnya harus di inilah siapa sih si Dina yang tahu ya, si Dina ini tahu dia karena dia berpengalaman, ini dia bahasanya di sini kan, berpengalaman. Kembali yang saya bilang tadi, berpengalaman itu adalah kriterianya jam terbangnya ataupun kegiatan berulang-ulangnya ya, jadi jangan takut gitu loh, makanya jangan takut ada kasus. Makanya semakin besar kamu menghadapi persoalan apapun itu, persoalan hidup ini, artinya kalau kamu ikuti aturan agama, selesainya itu, lewatnya itu, kan gitu ya. Nah, begitu kamu sudah melewatinya, kamu sudah masuk ke kategori berpengalaman. Karena memang agak aneh kita, karena sebenarnya kalau kamu ngelamar kerja di perusahaan, yang lucu aja carinya berpengalaman kan? Semana berpengalaman kalau belum dicobakan? Itu makanya saya sih. Jadi kalau kalian yang istilahnya kejarlah nanti magang-magang, apalagi sekarang ini ya, apalagi sekarang dengan daring ini masih ada waktu beberapa bulan daring ini. Saya yakin bisa kamu magang gitu ya, bisa kamu ya, artinya tinggalkanlah main-main game itu ya kan. Kalau yang tinggalkanlah tidur siang itu, belum waktunya kamu tidur siang, itu belum waktunya kan gitu ya. Nanti mungkin ya waktunya, tapi kalau sekarang belum waktunya kamu tidur siang itu. Ataupun ya kerjalah, cari kegiatan, gali pengalaman, perbanyak pengalaman supaya bisa menjadi modal. Tengok di sini kriterianya kan, kenapa si Iqbal memilih si Dina? Karena ada jelas tuh, karena dia telah berpengalaman dalam mengaudit kendaraan second. Itu kondisinya. Jadi bagaimana dia tadi mengetes buruk baik prima? Kalau kamu kayak mana tadi? Gimana dia kalau dia mau ngetes buruk baik primanya si truk tadi? Truknya tadi kayak mana kira-kira? Apa yang mau dibuat si Dina? Apa kira-kira dibuat si Dina menurutmu?
Hmm? Apa kira-kira yang dibuat si Dina menurut kalian? Apa? Iya, jangan diam aja lah. Apa kira-kira? Apa yang dikerjakan si Dina menurut kalian untuk menentukan baik buruk primanya? Ada? Meriksa struknya, Pak. Iya, konkret lah. Saya kan sudah ngajak kamu berpikir konkret. Meriksa ya itu kan kata kerja, konkretnya lah. Ngapain gitu loh. Langsung ke kerjanya. Apa kira-kira? Ini sini kan kok hidup terus lampanya nih, suaranya. Oh ini Ken. Iya, Halo, Pak. Mati, kalau Pak, memang tadi. saya nampak di sini hidup. Ini hidup, ini mati. Oke, saya kira kamu mau ngomong, ngasih tahu. Ya, kira-kira apa yang dilakukan? Konkretnya lah. Cek Ini kadang-kadang kondisi mesinnya, Pak. ngapain? Cek kondisi mesin. Cek, ya konkret lagi, langsung terus, langsung. Ngapain dia cek kondisi terus? Terus ya gali ke yang konkretnya. Ngapain? Kalau si Iqbal tadi nengok bannya Pak, oke lah kalau memang itu bagian dari case itu salah satunya kan gitu kan. Nah yang paling konkret, yang paling mendasarnya apa? GPS-nya, Pak. Bukan Layak itu jalan. tadi. Apa tuh? Layak jalan. Iya test drive. Ya hidupin lah, jalanin, kan? Jalanin maju mundur kayak pokoknya ya, sempit Pak ya. Itu kan masalah di lapangan. Yang penting kan kamu bisa menilai ini masuk kriteria baik, buruk, prima. Kan gitu ya, buruk, baik, prima. Itu bisa kamu nilai. Bayangannya kan seperti itu. Kalau nggak kamu tes, kalau nggak kamu hidupin, gimana kita tahu kalau itu baik. Jadi kalau ini bahasanya bahasa konkret terus ya, bukan bahasa itu Pak diperiksa. Ya diperiksa kenapa? Terus kenapa diperiksa kayak apa? Kayak mana meriksanya kan gitu ya. Ini Pak diteliti, bagaimana cara menelitinya? Kan gitu ya. Jadi di sini di pelajaran auditing ini kita cerita-cerita yang konkret. Ya, nggak cerita teori. Mungkin ke dosen-dosen yang lain ceritanya teori. Tolong diapakan apanya itu, biar itu bisa itunya. Nah, itu orang Medan. Ya kan? Itu orang Medan itu. Tapi yang lucunya yang dengar itu ngerti kan. Ya Pak, udah saya anuin katanya. Gitu pula bilangnya. Nah, itu orang Medan. Itu orang Medan. Ya. Walaupun nggak konkret tapi tahu pula dia jadinya. Tapi kita di sini kan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kalau mau ngapain Pak, diperiksa Pak truknya. Iya diperiksa. Ya memang dari tadi kita meriksa. Terus ngapain kan gitu. Sebenarnya tengok bannya Pak misalnya. Oh bagus. Ya betul itu. Tengok bannya. Nah, kan gitu. Jadi nanti apapun nanti objek pemeriksaan kamu harus konkret. Pak kumpulkan arsipnya Pak. Iya, kumpulkan arsip. Cuman arsipnya apa? Data, Pak. Iya, iya datanya apa? Kan gitu ya. Baru jelaskan BPKB. Langsunglah kamu berpikir ke lapangannya, ke praktiknya, bukan sekedar teori-teori. Ini kita enggak teori di sini. Kita praktik di sini. Baik, kita lanjut. Jadi dia akan test drive. Ke-35-nya, Pak. Iya, jadi menurutmu kayak mau berapa banyak? Semua atau 35 atau semua? Yang ditesnya 35 atau semua? Semua, Pak. Semua. Kalau 156
Nah, nanti kamu akan muncul nanti ketika nanti ke depannya kamu akan menggunakan yang namanya teknik sampel. Nah, kan gitu kan? Disinilah audit itu didukung oleh pelajaran yang lain. Ya, disinilah audit itu atau pelajaran ini didukung oleh mata kuliah yang lain. Ya, jadi kembali ya saya bilang di Politeknik ini satu mata kuliahnya terapan, yang kedua saling mendukung. Untuk profesi yang mana aja yang kamu pilih, kebetulan atau memang saya di profesi auditor meriksa, saya bilang ilmu statistik dan metodologi penelitian ini sangat membantu kita untuk bisa menentukan data sampel sehingga data kita bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu, data kita bisa dipertanggungjawabkan. Enggak kita bilang 10 kenapa 10, kenapa mesti 10, kenapa enggak 5, kenapa enggak 12, nah kan gitu kita harus jawab secara konkret dan ilmiah. Itu perlunya statistik. Ya, walaupun memang pelajarannya susah, tapi statistik itu memang sangat perlu untuk kita. Nanti di satu saat, bayangkan aja, ini coba kamu bayangkan aja, kamu disuruh cek truknya PT Telkom misalnya, seluruh Indonesia, macam mana caranya kita memilihnya? Kita harus tetap ke lapangan. Jadi bisa data tekniknya itu, berapa unit, sebaran di Indonesia, tahun pembelian, berapa persen dari Indonesia Timur, berapa persen dari Indonesia bagian Barat, di Indonesia Timur pun berapa persen yang ada di Irian, berapa persen yang ada di jadi sejalan Pak, iya jalan lah, keliling. Ya dulu ingat saya sempat nggak jadi sih, dulu saya ada PTPN 2 itu yang di Tanjung Morawa itu, tahu kan? Tahu Pak. Itu kebunnya ada di Papua ya, kebunnya, lahannya itu ada di Papua. Ya, jadi ketika mau meriksa situ, ke sana lah, ke Papua sana ceknya. Ya kan, cuman kalau ke Papua singgah dulu ke Bali katanya. Nah, begitu singgah ke Bali, kalau begitu cerita singgah ke Bali, yang berangkat bos-bosnya. Bukan saya kemarin itu bukan saya. Karena nanti kalau ke sana harus disuntik dulu ya, bukan suntik antigen. Dulu mana ada antigen. Suntik ini malaria. Ya. Karena secara umum pendatang hampir 99,9% pasti kena malaria kalau sudah di sana. Ya, cuman harus bisa disuntik, divaksin supaya istilahnya tidak terkena ataupun tidak parah. Ya, jadi nanti pun COVID-19 ini pun kayak gitunya itu. Kayak malaria, kayak flu, mudah-mudahan dah selesai itu aja. Ya kan, nggak terlalu heboh seperti ini. Kayak malaria itu memang mematikan ya, demam apa semua meninggal. Sekarang alhamdulillah dah suntik selesai, adaptasi badan kita dah selesai. Tapi kalau ke Papua sampai sekarang, kalau ke Papua kamu harus disuntik anti malaria dulu, ya anti malaria dulu, baru kamu boleh ke sana. Ya kalaupun ke sana pasti kena juga. Saya ingat pengalaman kawan-kawan saya yang kerja di PTPN 2 itu, ya kena, mau sebulan kemudian, mau 2 bulan kemudian, kena aja tuh, kena sekali malaria. Setelah itu udah nggak lagi. Baik, kita kembali. Jadi di test drive katanya tadi kan, nah itulah kondisinya. Lalu selanjutnya harga pasaran, makanya si Dina pun akan mencari harga pasar truk second. Kalau sekarang mah tinggal buka OLX, tinggal buka marketplace, tinggal buka apa kan gitu-gitu ya. Jadi enak lah kalau sekarang. Kalau dulu mungkin dia harusnya jalan kemana gitu ya, pasar truk, pasar mobil ke Kenibung misalnya. Tapi siang, jangan malam. Tidak boleh kamu malam-malam di situ. Ya.
Situ bisalah kamu dapatkan harga-harga kendaraan bermotor. Ya. Tapi kalau sekarang mah gampang saya bilang. Tinggal OLX marketplace itu udah dapat. Apalagi auto.com ada juga. Kamu bisa lihat. Dewana Nugraha. Dewasa apa tadi? 1 2 3. Dewana Nugraha. Itu. Banyak juga itu. Banyak, Pak. Bagus-bagus. Bagus lah, Pak, yang diantar Faisal kemarin, Pak. Itu dia. Dari situ dia tuh. Memang masih Faisal itu. Kok bisa jadi tahu, Glenn? Saya dekat sama dia, Pak. Gitu. Iya. Tapi itu terakhir ada juga yang mati tuh. Nggak bawaannya mungkin. TV-nya itu nggak bawaannya. TV-nya itu tidak bawaannya, jadi kalau biasanya kalau mobil itu kalau udah bawaannya dari pabrikan mudah-mudahan tahan. Tapi karena udah kalau bukan bawaannya ada aja tuh masalahnya. Tapi ya secara keseluruhan oke lah kan gitu ya. Jadilah. Nah itu memang masalah harga pasar itu ya, masalah harga pasar, dan memang ya syukurnya nggak susah sekarang kalau informasi harga pasar itu, dan saya baguslah seperti itu dapat ya kan, baik. Oke, kita lanjut lagi. Jadi inilah jawaban yang nomor pengumpulan dan evaluasi bukti ya kan, yang 4. Sedangkan orang yang kompeten dan independen, saya kira kalian sudah paham sih. Siapa dari soal ini orang yang kompeten dan independen? Dina, Pak. Iya, si Dinanya lah. Nah, kalau laporan hasil audit ini tinggal menambahkan hasil ya. Hasil dari laporan mengenai, ini kan dia membuat laporan mengenai laporan 35 truk, berapa banyak 35 truk. Laporan apakah semua truk ini A sampai D. Jadi laporannya itu yang ini memang tanpa arsip tadi. Jadi dia berulang tapi tanpa arsip. Itu dia jawaban yang ke-6. Ya, jawaban yang ke-6 itu. Ya, arsip itu tidak. Tapi laporannya ini yang ini A sampai D. Ya, itu jawaban yang ke-6, laporan hasil audit. Nah, sedangkan tunjukkan kesulitan terbesar. Yang mana yang sulit kira-kira menurut kalian? Yang mana yang paling sulit? Yang mana yang paling sulit kira-kira? Kamu sebagai si Dina, yang mana yang paling sulit dari kegiatan pemeriksaan ini? Coba kasih saya informasi dulu. Mana? Gampang semua? Harga pasaran ya, Pak? Ilham bilang harga pasar. Cita? Sama kriteria yang itu, Pak, yang baik, buruk, prima itu. Jadi dia harus test drive apa gitu. Capek lah pokoknya ya. Ya, Pak. Capek dengan susah beda loh, Cita. Oh iya, beda. Capek dengan susah beda. Kalau capek itu kita sudah paham, cuman karena kuantitasnya aja yang banyak kan gitu ya. Jadi kalau capek itu, kalau kamu bekerja, kalau capek itu cukup kamu istirahat, tidur, dah selesai. Ya, tapi kalau misalnya pikiran, biasanya dia kebawa. Tapi kalau masalah ini kan masalah yang sulit itu. Sulit itu dia kebawa kepikiran, bukan ke bawah. Yang sulit itu memang seperti yang dibilang si Ilham, betul. Ya harga pasar ya, karena memang ketika kita menentukan harga pasar itu sulit memang dalam arti kata di setiap kondisi, perbedaan waktu, dan di situ subjektivitasnya tinggi sekali. Contoh misalnya bilang si Farhan tadi,
Karena yang saya bawa, yang saya cari itu adalah untuk yang perempuan. Tapi begitu nengok mobil joknya ada Hello Kitty-nya, langsung sur. Nah, seperti itulah kondisinya. Padahal kan belum tentu juga, tapi ya itulah kondisinya. Nah, jadi subjektivitasnya sangat tinggi. Nah, itulah harga pasar itu yang sulit kita pastikan, ya, yang sulit kita pastikan. Jadi memang yang paling sulit itu adalah menentukan harga pasar. Saya kira itu jawabannya. Ya, saya kira itu jawabannya karena memang prosesnya sulit sekali. Sampai saat ini menentukan harga pasar itu tidak ada kegiatan yang baku. Oke, ini adalah kuis kita untuk pengertian audit ya, untuk pengertian audit. Saya kira dengan kasus ini kalian bisa memahami pengertian audit itu. Ya, jadi dari kasus ya, jadi makanya nanti kita ke depan pun yang kita bahas itu adalah kasus-kasus, ya kasus-kasus macam tadi misalnya 770 itu kan nggak nampak angkanya, tapi itu harus kamu hitung, kan gitu ya, karena dia di sini saya bilang kemarin kan pernah juga di kelas ini atau di mana, disinilah kelihatan kalau saya dulu anak IPA dengan anak IPS-nya beda. Di sini percepatannya ya dari semester 6 ke atas ini percepatan 5 lah saya kira kemarin. Dari semester 5 itu harusnya percepatan anak IPA bisa mendahului anak IPS. Ya. Karena kalau semester 1, 2 mungkin itu adalah pelajaran-pelajaran basic yang udah dipahami anak IPS atau ada SMK. Tapi begitu sudah ke 4, 5, 6 lah, itu sudah cerita-cerita analisis ya, itu harus latihan gitu ya. Dia sering latihan dia yang bisa. Jadi makanya anak IPA itu karena sering dapat latihan. Saya bilang tadi, begitu sering dapat latihan yang berat, begitu dapat yang agak ke bawah jadi agak enak dia. Kan ya, kan contoh yang saya bilang tadi, begitu kasusnya besar, begitu dapat kasus yang kecil-kecil, nah, ya kita sih geli-geli aja, kan gitu ya. Istilahnya kita sudah pernah cerita yang 22 miliar nih, tapi bisa kita elakkan. Dan ingat, tidak ada melanggar aturan, tidak main belakang, tidak main bawa beja untuk korupsi dan lain sebagainya, itu tidak ada, ya kan. Jadi kita memang real dari laporan itu bisa dari 22 itu bisa jadi 1,7. Ya kan? Kalau udah satu kayak gitu sebenarnya ya perusahaan mau gimana lagi sama kita. Kan gitu ya, kalau ditanya kan gitu ya. Makanya saya pun istilahnya tidak terlangsung, nah ini tadi kamu harus sabar. Ini kadang-kadang hanya orang nggak sabar. Ketika kemarin itu, ketika kasus itu selesai, ketika kasus itu kan tinggal saya bilang aja, nah, sini lu truknya, kan gitu bang, kan gitu ya. Atau sini lu, enggak, tapi saya tidak. Diam aja. Ya, emang itu udah kerjaan kita. Kan itu, karena saya konsultannya, itu kerjaan kita udah. Cuma, setelah sekian lama, agak berapa tentang waktu, ketika saya bilang mobil saya rusak, ya langsung dia ganti yang lebih baru. Nah, jadi nggak usah kita bilang pun langsung ngerti. Makanya pengusaha itu pintar ya, bukan orang-orang bodoh yang mau jadi pengusaha itu, orang jenius pun. Sebenarnya belum kejadian, dia sudah tahu untungnya berapa. Atau walaupun dia rugi di satu titik, dia bisa untung lebih banyak dan menutupi kerugian yang di titik itu. Itu jenius ya, artinya dia banyak task gitu ya, multitask. Jadi jangan disangka walaupun dia bukan sekolah tinggi, pengusaha itu dia sudah dilatih berpikir jenius. Ya, jadi saya sih, kalaupun misalnya membantu pengusaha-pengusaha itu, saya bukan ngatur dia, makanya agak berbeda dengan dosen-dosen di sini mungkin. Kita nggak memaksakan ilmu yang di buku-buku itu ke perusahaannya ya, nah ya.
yang saya pahami akuntansi, yang saya pahami manajemen keuangan, yang saya pahami semua gitu ya, ilmu-ilmu yang ada di kuliahan ini. Tidak semua saya bisa terapkan di lapangan dan di tempat klien saya. Kenapa? Kita tengok karakter orangnya, kan gitu ya. Kita tengok karakter, beda-beda. Jadi nggak bisa kita paksakan. Karena gini, ketika ilmu yang di buku itu, di manajemen keuangan, karya apa, siapa gitu kan, atau akuntansi ini kita terapkan di perusahaan itu, lalu si pengusaha tidak nyaman. Kalau pengusaha tidak nyaman, dia nggak enak kerja, uang nggak masuk, dia nggak bisa, ide-ide jualannya itu nggak muncul. Jadi untuk apa kan gitu jadinya. Jadi terakhir dia pakai jurus-jurus lapangan saja. Kita sehingga tinggal mengawal aja. Kalau saya di perusahaan itu tinggal mengawal, jangan terlalu jauh dari standar, jangan terlalu jauh dari laporan keuangan yang standar, kita susunkan. Kan gitu. Ketika dia mau berekspresi apa, ya kita ikuti aja, tapi kita nah itu tadi, kita lengkapi bukti-buktinya, kita lengkapi apa yang dia butuhkan supaya keinginan dia tercapai, tapi aturan tidak terlalu dilanggar. Jadi dia bebas, tapi masih terukur di aturan. Nah itu nanti kalian pelajari. Nanti agak itu hanya di lapangan ya. Sehingga untuk ya kalau kamu tahu ya dari 2012 atau 2013 sampai sekarang saya terus di Pekanbaru itu kan berarti padahal kalau ditanya laporan keuangannya sesuai dengan laporan standar akuntansi keuangan Pak, ya enggak juga. Tapi ya memang kalau mau diturunkan pun tidak bisa. Tapi kenyataannya kayak mana? Rekening masuk terus ya duitnya. Kan gitu ya. Enggak dimaksud rekening saya, rekening perusahaan. Pendapatan terus masuknya. Jadi ya udah kita jalani aja kan gitu ya, sebatas masih. Nah itulah gunanya konsultan. Jadi bukan berarti harus kalau dosen-dosen secara umum dia harus seperti yang di buku itu harus diterapkan di perusahaan. Wah enggak bisa, kalau saya bilang sama kamu enggak bisa. Cuman kan gitu saya bilang, bagaimana mengkonversikan aturan dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, itu kan butuh pemikiran. Nah itu yang kita pikirkan, itu yang ada di konsultan, itu seperti itu. Bagaimana aturan, kan gitu ya, bagaimana aturan, bagaimana yang dia mau begini, macam-macam itu ide-idenya, dan memang kadang-kadang nggak kebayang di kita. Kalau kalian tahu, lebih parah lagi nih sebenarnya nih perusahaan yang di Pekanbaru ini ada bom waktu, sekitar paling tidak 5M harus bayar dia. Pajaknya, cuman nggak dibayarnya. Kita udah ingatkan, cuman nggak dibayarnya. Terakhir apa dibilangnya? Biarkan aja itu dek, ku bayar cicil nanti. Bandingkan aku pinjam ke bank, ribet, bunganya tinggi. Aku sama uang yang harusnya disetorkan ke pajak dipakainya dulu. Wah, kita kan, wah ya, uang ini nih denda atau apa semua gini, nggak peduli dia. Masih bisa deh, masih bisa kita. Wah itu hitungan-hitungan yang sangat konkret dan jenius tentunya ya, nggak bisa kita ikuti sebarangan. Makanya saya bilang tadi pengusaha itu yang bisa berani ya, ingat ya, yang berani berusaha saja, model macam kawan kalian itu ya, misalnya si Farhan sini ya. Jadi jagalah kawan kalian itu, artinya bukan apa, jangan sampai dia lepas dari, tidak bisa juga kita lepas dari pendidikan formal. Kadang-kadang gini ya, begitu sudah kena uang lupa, ya kan, itu jangan ya, jangan sampai seperti itu. Sampai sekarang pun saya kan terusnya sekolah, ya kan, sampai sekarang pun saya terus. Kenapa? Memang itu kebutuhan, ya itu kebutuhan. Tetap kita harus kumpul-kumpul dengan orang yang punya ilmu, walaupun misalnya ilmu itu tidak pas sama kita, tapi kita sebagai perbandingan, masukan, pencerahan, macam, supaya otak kita lebih, makanya saya bilang otak ini pun semakin dipakai, semakin tajam. Jangan dibawa tidur atau main game saja. Ya kan, main game itu pun tantangan Pak, enggak.
itu malah itu terlalu ya, melampaui batas kemampuan saraf. Ya, itu terlalu. Ya, jadi tidak baik untuk kesehatan pastinya. Sekedarnya saja. Ya, sekedarnya, bukan berarti dilarang, tapi sekedarnya saja. Tidak mesti, karena saya melarang pun dia banyak. Itu Pak, dia main game jadi kaya. Iya, dia. Kau kan belum tentu. Kan gitu. Satu, saraf mata dia dengan saraf mata kita kan beda. Kan gitu ya. Ada orang yang saraf matanya kuat, ada yang saraf matanya yang nggak kuat. Ya jangan disamakan. Ya, jadi nggak perlu kamu cari nengok-nengok orang. Ya kamu aja buat yang terbaik untuk diri kamu. Itu aja. Ya, oke, saya kira itu. Jam sudah 9:03, nanti dosen yang selanjutnya mau masuk. Saya kira itu. Pembahasan selanjutnya bisa kamu lihat, bisa kamu cari data sumber tulisannya tentang standar audit ya. Standar audit silakan cari nanti di pertemuan besok ya. Standar audit kita bahas. Saya kira itu, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.